Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, hari ini kita akan menziarahi makam Sayyidah Fatimah binti Maimun yang lokasinya berada di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sayyidah Fatimah binti Maimun lahir pada tahun 1064 Masehi. Beliau merupakan anak dari pasangan Syekh Maimun atau Sultan Mahmud Shah dari Iran dan Aminah dari Aceh. Beliau datang ke Jawa dan akhirnya menetap di Desa Leran. Di desa inilah kemudian Sayyidah Fatimah binti Maimun tinggal dan menyebarkan ajaran Islam hingga beliau wafat dan dimakamkan di sana. Makam Sayyidah Fatimah binti Maimun terletak di dalam sebuah cungkup. Cungkup tersebut berbahan batu kapur yang diambil dari gunung dari daerah suci. Berbeda dengan bangunan makam aulia pada umumnya, cungkup tersebut dibangun menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Konon cungkup tersebut dibangun oleh seorang raja Majapahit yang beragama Hindu yang dulu hendak mempersunting Sayyidah Fatimah binti Maimun atau dikenal juga dengan Dewi Retno Suwari. Kedatangan Sayyidah Fatimah binti Maimun ke Majapahit sendiri adalah diutus oleh ayahandanya yakni Sultan Mahmud Shah Alam untuk mengislamkan Raja Majapahit tersebut sebagai prasyarat kesediaannya untuk beristri. Namun utusan yang menyampaikan hal tersebut justru diperlakukan dengan tidak layak oleh Raja Majapahit. Sehingga untuk menebus rasa bersalahnya, dia membangun cungkup makam Sayyidah Fatimah binti Maimun tersebut. Oleh karena itulah arsitektur bangunan cungkup tersebut dipengaruhi oleh Hindu. Sumber tertulis tertua yang menulis legenda mengenai seorang putri dari Leran ialah Sejarah Banten yang ditulis tahun 1662. Disebutkan bahwa pada masa Islamisasi Jawa, seorang bernama Putri Suwari dari Leran ditunangkan dengan raja terakhir dari Majapahit. J.P. Moquet, seorang peneliti dari Belanda, juga menyampaikan legenda setempat yang dicatatnya saat ia mengunjungi Leran, bahwa makam tersebut adalah kubur seorang putri raja bernama Putri Suwari yang memainkan peran penting di awal sejarah Islam di Pulau Jawa. Makam Sayyidah Fatimah binti Maimun ditemukan tahun 1911 dalam kondisi rusak parah. Temboknya berlubang dan atapnya sudah ambruk. Kemudian direnovasi oleh penulis Belanda yang juga pegawai pabrik gula Krembung Sidoarjo, J.P. Moquet, dan peneliti Prancis Paul Ravaise tahun 1920 hingga bentuknya yang sekarang. Temuan batu nisan tersebut merupakan salah satu data arkeologis yang berkenaan dengan keberadaan komunitas muslim pertama di kawasan pantai utara Jawa Timur. Gaya kufi tersebut menunjukkan di antara pendatang di kawasan pantai tersebut terdapat orang-orang yang berasal dari Timur Tengah dan bahwa mereka juga merupakan pedagang, sebab nisan kubur dengan gaya kufi serupa juga ditemukan di Panrang, Campa Selatan. Hubungan perdagangan Campa dengan Jawa Timur tersebut adalah bagian dari jalur perdagangan komunitas muslim pantai pada abad ke-11 yang membentang di bagian selatan Cina, India, dan Timur Tengah. Ditinjau dari aspek toponim, nama-nama dusun di sekitar makam Sayyidah Fatimah binti Maimun menunjukkan pada kekhususan wilayah pada masa silam. Toponim yang bernama Wangen yang maknanya tapal batas, Pesucinan artinya tempat suci, Peganden artinya tempat kaum ningrat, Kuti yang artinya vihara Buddha, dan Daha yang artinya kemerahan. Semua tersebut menunjukkan kawasan sekitar kompleks makam adalah wilayah khusus berstatus sima yang bebas pajak dan dikeramatkan oleh masyarakat. Sayyidah Fatimah binti Maimun wafat pada hari Jumat 7 Rajab tahun 475 Hijriah
jika dimasehikan menjadi 2 Desember tahun 1082 Masehi. Batu nisannya ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya kufi, serta merupakan nisan kubur Islam tertua yang ditemukan di Nusantara. Kawasan makam Sayyidah Fatimah binti Maimun dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan sejak tahun 1973 dan ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya nasional, dan makam beliau ditetapkan sebagai makam Islam tertua di Asia Tenggara. Di sisi kanan makam Sayyidah Fatimah terdapat beberapa makam panjang. Makam ini tidak bercungkup, melainkan hanya dibatasi dengan tembok yang mengelilingi area makam. Makam yang sebelah paling kiri tulisannya kurang jelas, dan yang sebelah tengah bernama Said Ja'far, dan yang kanan bernama Sayyid Syarif. Di sisi sebelah kanan makam ini pula terdapat 3 makam panjang lagi. Makam yang pertama tidak bercungkup dan tidak dibatasi oleh tembok, dan 2 makam ini dibatasi oleh tembok yang mengelilingi area makam. Makam yang sebelah kiri bernama Sayyid Jalal, dan yang sebelah kanan bernama Sayyid Jamal. Kawasan kompleks makam Sayyidah Fatimah binti Maimun banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan rindang. Dengan itu menjadikan para peziarah merasa nyaman untuk berziarah di makam Sayyidah Fatimah binti Maimun. Saudaraku sekalian, cukup sekian video vlog ziarah kali ini di makam Sayyidah Fatimah binti Maimun. Semoga ziarah kita di makamnya para wali Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari ziarah para wali Allah. Jazakumullah khair ala husni musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.